Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Kodri Nugroho dari kelas Ekonomi Islam 2020B. Di sini saya akan mewawancarai seorang pekerja dari PT Binaya Saputra Batara. Sekarang silakan memperkenalkan diri. Nama saya Irfan, bagian divisi personalia. Eh, Kebetulan saya bekerja sudah hampir 30 tahun. Jadi ini ada pertanyaan, ada wawancara dari Tegar Kodri Nugroho. Silahkan menanyakan Pak. Pak Tegar, silahkan. Di sini yang akan saya tanyakan, Pak, bagaimana orang-orang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaannya? Bisa dijawab, Pak. Mungkin dari divisi Bapak atau divisi lainnya. Silakan. Ya, jadi pengimplementasian Pancasila dalam ruang lingkup pekerjaan itu pertama saling dalam beragama saling bertoleransi. Jadi itu bentuk dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan adanya toleransi beragama, tentunya di ruang lingkup pekerjaan ini juga lebih aman, nyaman. Yang kedua, adanya kerjasama antar lini, baik divisi personalia, divisi dengan divisi lainnya, gitu. Nah, tentunya di dalam suatu ruang lingkup pekerjaan itu segala sesuatunya ada dimusyawarahkan, apa itu untuk rencana ke depan, rencana jangka pendek, misalnya rekrutmen gitu, atau kita mau mengadakan catering yang sifatnya ya untuk kesejahteraan pegawai, itu tentu ada musyawarah dari antar direksi dengan eh, karyawan. Nah, tentunya dengan adanya saling menghormati, saling menghargai antar pimpinan dan antara bawahan dengan pimpinan, perusahaan semakin dalam ruang lingkup pekerjaan itu lebih aman dan nyaman, gitu ya. Jadi selain itu tidak memilih tidak itu kan sara. Jadi sesuai dengan kepentingan keperluan perusahaan, kebutuhan perusahaan, di mana kalau kita membutuhkan sesuatu, saya tidak memandang orang itu dari mana dan agamanya apa, apakah itu laki-laki atau perempuan. Kalau memang dia profesional dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan, itulah yang kami pilih. Itu salah satunya kita pengimplementasian Pancasila di ruang lingkup pekerjaan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, Pak. Berarti intinya dalam pekerjaan itu yang terpenting adalah musyawarah antara semua aspek di dalam pekerjaan. Baik, wawancara singkat saya bersama Bang Irfan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Kananda dari kelas EKIS 2020B. Sebelumnya di sini saya akan mewawancarai Mbak Farida tentang implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap profesi. Ya, baik Mbak, bisa dijelaskan, bisa perkenalan diri dulu sebelumnya dan dijelaskan profesinya berapa? Baik, saya mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari Fakultas Hukum. Selama pandemi ini, saya berprofesi sebagai penjual nasi box yang diorder secara online. Untuk meluangkan gara-gara pandemi ini, saya mempunyai ide untuk berjualan order online ini supaya bisa berpenghasilan sendiri tanpa uang kepada orang tua. Meskipun hasil dari penjualan saya itu tidak besar, tetapi cukuplah bagi saya untuk
membeli sesuatu yang saya perlu tanpa harus meminta kepada orang tua. Gitu. Baik, Mbak. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut Mbak cara-cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila terhadap profesi yang Mbak jalani sekarang? Cara saya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, yang pertama pastinya saya tidak lupa akan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya Islam. Saya tidak akan luput akan beribadah itu, karena yang pertama kita harus bertawakal, harus berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, dan kita hanya berharap kepada Allah. Yang kedua, saya harus bersabar dalam menghadapi konsumen, karena banyaknya atau tidaknya pesanan dalam penjualan saya harus bersyukur atas hal itu. Kemudian yang Mbak harus tahu, saya berjualan nasi box ini tidak hanya sendiri, karena saya ditemani oleh beberapa teman saya yang banyaknya itu 7 orang, 8 orang sama saya. Nah, di situ saya tuh tahu bagaimana rasanya kita tuh bagaimana kompak dalam hal jualan ini gitu loh. Terus bagaimana juga kita menstrategikan agar jualan kita ini bisa laku kepada konsumen-konsumen, dan bagaimana sih kita bisa menjaga rasa cita makanan kita tuh tetap enak gitu loh di kalangan para konsumen-konsumen yang mesen ke kita gitu. Lalu tidak hanya itu juga, saya berjualan ini mendapatkan pelajaran baru, pengalaman baru, karena saya tahu bahwa kalau misalkan kita memulai sesuatu atau ingin memulai hal-hal yang baru, maka kita harus tahu resikonya dan konsekuensinya itu seperti apa. Nah, di sini saya menceritakan sedikit. Saya juga berpengalaman dari menjual nasi box bersama teman saya ini. Saya mengalami bagaimana sih saling menghargai. Terus biasanya kan kalau jualan seperti ini rentan akan pertengkaran, pastinya. Nah, jadi di sini tuh saya mendapat ilmu yang baru. Gimana sih kita tuh saling kompak, terus bagaimana kita tuh saling menghargai waktu, terus lalu apa yang saya bilang tadi, menghargai waktu, menghargai pendapat orang lain, serta rentan akan pertengkaran itu pastinya. Jadi saya dan teman-teman tuh waktu itu gini, jangan gini terus. Kalau gini terus kita tuh gak akan maju gitu. Kita harus ingat kalau bahwa kita di sini tuh tujuannya tuh apa, terus kenapa kok tengkar gini-gini tengkar. Jadi harus gak boleh gitu loh. Jadi kita tuh harus kompak gitu. Bukan malah menyalahkan satu sama yang lain, itu tidak gitu. Terus juga kita harus dalam hal berjualan bersama teman-teman ini, pastinya kan kita mendapatkan gaji yang berbeda-beda, dan di situ soal gaji pasti akan takutnya ada yang loh itu kok segini, itu kok segitu gitu kan. Pastinya kayak dalam hati tuh kayak mangkel gitu. Kenapa kok ini dapat segini, tapi nyatanya tuh kita tuh juga ada buku harian, kayak buku-buku buat pendapatan gitu. Nah, di situ kita tahu bahwa kamu loh datang jam segini, harusnya dapat gajinya tuh segini. Kamu datang jam segini, kamu gajinya tuh dapat segini gitu. Jadi kita di situ saya mendapatkan hal yang baru, bagaimana cara kita
eh, bagaimana cara kita saling menghargai waktu, menghargai pendapat teman-teman yang lain. Jadi ada usul itu kita hargai, ada usul itu kita hargai. Jadi jangan saling ejek satu sama lain gara-gara pendapat itu yang satu gak setuju, satunya setuju gitu. Jadi saya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut tuh seperti itu dalam penjualan saya secara online ini di masa pandemi ini gitu. Siap. Terima kasih Mbak Farida atas waktunya. Kalau begitu saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai teman saya tentang nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Anda mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Anda? Saya menerapkan dari kecil diajar untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta diajari adab kepada orang tua dan ikut serta membantu gotong royong di lingkungan masyarakat, seperti kalau ada acara besar di lingkungan kampung. Bagaimana Anda menerapkan nilai Pancasila itu di pekerjaan Anda? Kan saya pekerjaannya pedagang di warung. Nah, itu saya biasanya lebih mengutamakan kepada orang yang datang terlebih dahulu atau yang membooking dari hari-hari sebelumnya. Jadi tidak membeda-bedakan orang dari segi apapun. Oke. Nah, itu yang mungkin itu yang dimaksud keadilan menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.